Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak bebek Indonesia. Pada hari ini kita lagi membersihkan untuk jadi telur tetas. Jadi proses untuk penetasan bebek menggunakan mesin atau menggunakan pemanas lampu. Mesin yang kami pakai kapasitas 200. Jadi mesin ini berkapasitas 200 telur bebek. Waktu masuk pertama 1-3 hari, telur bebek kita biarkan kotor atau belum dibersihkan seperti ini. Kemudian setelah 4 hari atau 5 hari baru mulai kita bersihkan, kita senter apakah fertil atau tidak fertil. Yang tidak fertil maka masih bisa kita konsumsi buat telur dadar. Yang fertil kita masukkan kembali, lanjut ke proses selanjutnya. Setelah pembersihan ini, maka telur bebek ini setiap sehari 3 kali kita bolak-balik. Bolak-baliknya gampang, tinggal diputar pakai tangan sebentar, pagi, siang, dan sore hari. Lebih sering lebih bagus. Salah satu manfaat daripada membolak-balikan telur yang ada di mesin tetas yaitu tidak menempelnya calon anak bebek itu atau yang sudah hidup di dalam cangkang, di dalam telur ini. Kalau tidak dibalik maka dia akan menempel, kemudian panas, kering, dan mati. Jadi fungsi dari pembolak-balikan telur ini adalah agar bibit yang sudah berkembang di dalam telur ini tidak menempel, jadi dia terus bergerak. Pembolak-balikan ini sampai menjelang umur 25 hari. Jadi setelah 25 hari maka kita stop untuk membolak-balikan. Jadi kita tinggal menunggu saat-saat penetasan. Mulai menetas di umur 28 hari di dalam inkubator atau di dalam mesin penetas ini. Untuk bebek yang susah dikeluarkan bisa kita bantu dengan memecahkan telur pada posisi yang retak agar anakan bebek bisa bernapas. Dan salah satu yang terpenting dalam penetasan telur bebek ini adalah suhu. Jadi ini suhu untuk penetasan bebek berbeda dengan ayam. Jadi bebek ini perlu kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam, dan suhu di awal yaitu 38 derajat Celcius. Jadi kita ada 2 termometer. Itu ada 1 termometer yang di dalam. Coba perhatikan. Nah, lampunya padam. Kemudian ada 1 lagi, ini termometer pengatur suhu. Kedua termometer ini kita samakan, yaitu di 38 derajat Celcius untuk usia penetasan 1-7 hari. Jadi untuk 1 minggu. Nah, itu termometer. Setelah 7-8
seminggu ke depan, jadi 7 hari sampai 14 hari, suhunya kita turunkan menjadi 27,5. Di minggu ketiga suhunya kita turunkan kembali di kisaran 27 derajat Celcius. Kenapa mesti kita turunkan? Di awal fungsi pemanas ini yaitu mengaktifkan embrio yang terdapat di dalam telur yang sudah yang fertil. Kemudian setelah berkembang, telur akan mengeluarkan panas dari dalam, sehingga panas yang ada di mesin ditambah panas yang ada di telur, kalau tidak dikurangi maka embrio bisa mati kekeringan, kekurangan cairan, dehidrasi, dan mati di dalam. Itu sering dialami oleh peternak-peternak para penetas pemula ketika hampir menetas, telur yang di dalam mati kekeringan. Dan yang mempengaruhi lagi adalah kelembapan. Coba perhatikan ini, kelembapan comfortable itu adalah kelembapan. Jadi idealnya kelembapan di 50. Kalau sudah mencapai 50 maka tidak perlu kita kasih air lagi. Jadi kami tidak menggunakan air. Di bawah ini kosong, ini tidak ada air, kita tidak menggunakan air. Hanya saja setelah masuk usia 4 hari kita mulai melakukan pembersihan, dilap dengan kain lembab. Dan setelah usia di atas 1 minggu lebih rutin kita untuk membersihkan telur. Jadi kita lebih rutin membasahi, memberikan kelembapan agar yang didapat, kelembapan yang diharapkan yaitu 50% itu tercapai, dan kebutuhan telur, kelembapan itu berfungsi untuk memudahkan telur itu pecah, retak. Jadi ketika anakan bebek di dalam ingin keluar, kalau cangkang telurnya terlalu tebal, terlalu keras, dan tidak getas, tidak renyah, maka biasanya ketika 3-5 kali patokan dia tidak bisa memecahkan, maka dia akan lemas, dehidrasi, dan mati. Tapi kalau kelembapannya cukup, ibarat sesuatu yang batu yang panas, kemudian kita siram dengan air, maka akan terjadi perubahan suhu drastis sehingga batu itu mudah sekali pecah atau retak 1000. Nah, seperti halnya dengan telur, ketika posisinya panas kemudian kita kasih kelembapan dengan dilap, maka cangkang telurnya itu akan mudah dipecahkan oleh diode yang ada di dalam. Oke. Nah, ini kita tunggu sampai hari ke 28 untuk penetasan. Jadi kita rutin bolak-balik per sehari 3 kali. Oke, demikian informasi yang kami sampaikan dari kelompok Tani Sahwahita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.